Bab 351 Tetua Lu Cemas. Melihat ekspresi Chen Kun yang tercengang, seluruh anggota keluarga Chen terkejut. Qin Chuan juga bingung. Dia bahkan belum bergerak, dia hanya melirik pihak lain. Bagaimana mungkin pria itu menjadi sebodoh itu? Putra. Setelah mengeluarkan raungan marah, Chen Baiqiang langsung bergegas ke depan Chen Kun dan berteriak, "Chen Kun, bangunlah, bangunlah." Sambil meraung, dia menamparkan wajah Chen Kun berulang kali. Namun, Chen Kun berteriak seperti anak kecil yang dipukul ayahnya, "Ayah, jangan pukul aku, jangan pukul aku." Semua orang menyaksikan adegan ini dengan mulut ternganga, siapa sangka bahwa pewaris keluarga Chen yang terhormat, calon kepala keluarga, akan ketakutan hingga bertindak bodoh. Wajah Chen Sheng memucat, matanya yang keruh menatap Qin Chuan sambil berkata dengan gigi terkatup, "Tuan Qin, apakah Anda puas sekarang?" Mengingat keadaan tersebut, memang tidak ada alasan bagi Qin Chuan untuk membunuh Chen Kun. Ia dengan acuh tak acuh berkata, "Siapkan kontrak untuk setengah dari aset keluarga Chen, dan saya akan mengatur agar seseorang dari keluarga Song datang dan menandatangani kontrak dalam waktu setengah jam." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Chen Sheng memperhatikan Qin Chuan pergi dengan mata terbelalak, lalu menyapu pandangannya ke seberang ruangan dan berkata dengan gigi terkatup, "Semua yang baru saja terjadi adalah rahasia utama keluarga Chen. Jika ada yang berani membocorkan sepatah kata pun, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan." Dia tahu betul betapa bencana yang akan terjadi bagi keluarga Chen jika kejadian baru-baru ini terungkap. Terutama fakta bahwa separuh aset keluarga Chen diserahkan dengan begitu mudah, jika keluarga kaya lainnya mengetahuinya, mereka pasti akan memanfaatkan kesempatan itu untuk menelan keluarga Chen. Tentu saja, masalah ini tidak bisa dirahasiakan lama-lama. Begitu keluarga Song melahap setengah dari aset keluarga Chen, kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Chen Baiqiang mengepalkan tinjunya erat-erat, matanya merah padam saat berkata, "Ayah, apakah kita akan membiarkannya pergi begitu saja?" Chen Sheng dengan marah menjawab, "Apalagi yang ingin kau lakukan?" Chen Baiqiang berkata dengan gigi terkatup, "Keluarga Chen masih memiliki pasukan pengawal kegelapan pertama dan pasukan kedua, 20 Grandmaster. Tidak bisakah mereka mengalahkannya bersama-sama?" Dia sangat kecewa dengan sikap lemah Chen Sheng dan sangat bingung. Keluarga Chen jelas kuat, namun mereka ditindas sedemikian rupa oleh seorang pemuda. Dia tidak hanya menakut-nakuti pewaris keluarga Chen hingga menjadi bodoh, tetapi dia juga mengambil setengah dari aset keluarga Chen, dan tetap saja, keluarga Chen harus menanggungnya. Chen Sheng menarik napas dalam-dalam, berusaha keras menekan amarah di hatinya. Dia juga marah, tetapi beberapa hal tidak sesederhana yang dipikirkan Chen Baiqiang. Pemuda ini adalah murid baru dari Guru Agung, dan bahkan domain pertempuran mengatur agar tokoh penting dari Dewan Tetua menjemputnya secara pribadi. Itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa pentingnya dia, kata Chen Sheng sambil menatap putranya. Baru saja kau menyaksikan kekuatan yang dia tunjukkan. Jika dia meninggal di dalam keluarga Chen saat ini, kau pasti mengerti apa yang akan dihadapi keluarga Chen, bukan? Setelah mendengar perkataan Chen Sheng, Chen Baiqiang tak kuasa menahan keringat dingin. Keluarga Chen sangat kuat, tetapi hanya di Provinsi Laut Timur. Dibandingkan dengan banyak kekuatan yang jauh lebih kuat dari keluarga Chen di seluruh Shenzhou, keluarga Chen tergolong lebih lemah. Bahkan mereka yang berada di puncak hierarki keluarga kaya Shenzhou pun tidak berani menentang domain pertempuran Shenzhou secara langsung. Qin Chuan adalah murid dari Guru Agung, dan domain pertempuran telah mengatur agar tokoh penting menerimanya, yang menggarisbawahi pentingnya dia bagi domain pertempuran. Dalam keadaan seperti ini, jika Qin Chuan sampai mati di tangan keluarga Chen, bagaimana mungkin domain pertempuran membiarkan mereka lolos begitu saja? Jika Chen Kun tidak berubah menjadi idiot, mungkin keluarga Chen akan mengambil risiko untuknya, tetapi sekarang Chen Kun telah hancur, mengambil risiko lebih lanjut akan menjadi kerugian yang terlalu besar, kata Chen Sheng. Setelah jeda, dia melanjutkan, itu bahkan bukan poin utamanya. Yang utama adalah seluruh pasukan pertama pengawal kegelapan telah dimusnahkan di keluarga Song. Awalnya saya mengira itu adalah perbuatan Tang Zhonghan, tetapi setelah menyaksikan sendiri kekuatan Qin Chuan, saya menduga bahwa kehancuran pasukan pertama pengawal kegelapan juga ada hubungannya dengan Qin Chuan. Dalam situasi ini, jika keluarga Chen bersikeras untuk berperang habis-habisan dengan Qin Chuan, kita akan menyinggung alam pertempuran jika kita menang, dan keluarga Chen akan hancur jika kita kalah. Baiqiang, apakah kau masih berpikir kita harus mengalahkan Qin Chuan? Chen Baiqiang menyeka keringat dingin di dahinya dan buru-buru berkata, "Ayah, aku bertindak impulsif. Tenang saja, aku akan melepaskan kebencian ini." Setelah mendengar analisis ayahnya, dia menyadari bahwa keputusan ayahnya telah menyelamatkan keluarga Chen. Jika mereka mengambil tindakan terhadap Qin Chuan, apapun hasilnya, keluarga Chen akan menghadapi kehancuran total. Namun dengan tidak mengambil tindakan,
meskipun keluarga Chen kehilangan setengah dari hartanya, setidaknya keluarga Chen masih tetap ada. Selama keluarga Chen masih ada, akan selalu ada kesempatan untuk membalas dendam. Chen Sheng menggelengkan kepalanya, aku tidak bermaksud menyuruhmu melepaskan kebencianmu, kau tidak boleh melepaskannya, bahkan, kau harus menanamkannya dalam ingatanmu. Seorang pria sejati mencari pembalasan, tidak pernah ada kata terlambat bahkan setelah 10 tahun. Aku menolak untuk percaya bahwa keluarga Chen tidak akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Chen Baiqiang segera menjawab, ayah, aku sudah belajar dari kesalahanku. Baiklah, kamu boleh pergi sekarang. Sambil melambaikan tangan dan berbalik untuk pergi, Chen Sheng berkata, kamu sepenuhnya bertanggung jawab atas pengalihan properti ini. Ingat kata-kataku, jangan sampai lalai. Ya, ayah. Setelah meninggalkan keluarga Chen, Qin Chuan pergi ke rumah sakit kesehatan ibu dan anak kota Jiangcheng, dan pergi bersama Xiao Mengyi saat ia berangkat. Setelah menerima kabar dari Qin Chuan, keluarga Song, yang diwakili oleh Song Jie, secara pribadi pergi ke keluarga Chen untuk menandatangani kontrak pengalihan properti, didampingi oleh Tang Sonhan. Dinding punya telinga, dan begitu keluarga Song memperoleh setengah dari harta keluarga Chen, berita itu langsung menyebar ke seluruh Laut Timur. Tak lama kemudian, kabar juga bocor bahwa Chen Wang, yang memimpin sekelompok ahli bela diri ke keluarga Song, telah sepenuhnya dimusnahkan. Selain itu, kabar bahwa Chen Wang telah menjadi idiot juga tersebar, tetapi tidak ada yang tahu persis bagaimana ia bisa menjadi idiot. Siapa sangka keluarga Song dari kota Jiangcheng bisa begitu tangguh, bahkan keluarga Chen pun harus mengalami kemunduran. Sepertinya keluarga Chen tidak sekuat yang dikabarkan. Jika tidak, bagaimana mungkin mereka kehilangan setengah dari harta mereka? Dan bukan hanya itu, tetapi banyak orang kuat dari keluarga Song juga terbunuh. Konon, seorang pendekar tingkat raja muncul dari keluarga Song. Berkat pendekar tingkat raja inilah keluarga Song mampu melemahkan keluarga Chen. Pokoknya, mulai hari ini, keluarga Chen akan jatuh, dan keluarga Song akan bangkit. Di seluruh Laut Timur, orang-orang membicarakan dan memuji keluarga Chen. Ketika Chen Baiqiang mengetahui bahwa berita itu telah bocor, dia sangat marah, menggertakkan giginya sambil berkata, segera selidiki siapa yang membocorkan berita ini. Begitu ditemukan, siapapun pelakunya, mereka akan dieksekusi tanpa ampun. Saat berita tentang kejatuhan keluarga Chen menyebar luas di seluruh Laut Timur, Qin Chuan, dalang dibalik semua itu, telah menghilang sepenuhnya, yang membuat Lu Yaozong cemas. Patriark Song, saya mohon, tolong bantu saya menghubungi Tuan Qin. Di kediaman keluarga Song, Lu Yaozong berkata dengan wajah penuh urgensi, besok adalah hari yang ditetapkan untuk duel, jika Qin Chuan tidak segera muncul, akan benar-benar terlambat. Song Qingshan berkata dengan pasrah, Tetua Lu, bukan berarti saya tidak ingin membantu Anda, tetapi saya juga tidak dapat menghubungi Tuan Qin. Jangan terlalu khawatir. Dari yang saya ketahui tentang Tuan Qin, karena dia telah berjanji untuk membantu domain pertempuran, dia pasti tidak akan mengingkari janjinya. Tunggu saja sedikit lebih lama, dia pasti akan kembali. Bab 352 Guntur Surgawi Misterius yang Agung. Sementara Lu Yaozong buru-buru mencari Qin Chuan, di puncak gunung di ngarai besar Tianshan di wilayah kota Jiangcheng. Qin Chuan menatap tanpa bergerak ke arah Sen Nongding di depannya, yang dikelilingi oleh berbagai tanaman obat langka, dan bahkan beberapa harta karun alam yang tak ternilai harganya. Sesekali, dia akan melemparkan ramuan ke dalam Sen Nongding. Jelas sekali, dia sedang memurnikan ramuan, dengan butiran keringat besar menutupi dahinya. Setelah beberapa waktu yang tidak ditentukan, aroma ramuan yang harum tiba-tiba tercium dari dalam Sen Nongding, dan Qin Chuan segera berseru gembira, ramuan-ramuannya sudah lengkap. Saat dia menamparkan Sen Nongding, 3 ramuan hitam pekat muncul. Sambil memandang ramuan-ramuan di tangannya, Qin Chuan merasa gembira sekaligus merenung saat berkata, siapa sangka, pil pembangun fondasi yang gagal 10 tahun lalu, akan berhasil 10 tahun kemudian. Meskipun tingkat kultivasiku belum kembali ke puncaknya seperti 10 tahun yang lalu, kemampuan alkimiaku telah melampaui pencapaianku di masa lalu. Sambil berbicara, dia perlahan mengangkat tangan kanannya, segumpal api hijau muncul di telapak tangannya. Dalam sekejap, suhu ruangan melonjak beberapa derajat. Pengalaman ini dapat dianggap sebagai berkah tersembunyi, siapa sangka Ki Roh King Xuan yang telah terkuras dapat dipulihkan. Qin Chuan kembali menatap Sen Nongding, bergumam pada dirinya sendiri, Sen Nongding memang memiliki efek meningkatkan tingkat keberhasilan dan kualitas ramuan, jadi wajar jika alkimia saya meningkat. Sambil berbicara, dia sudah duduk bersila di tanah, ekspresinya serius saat dia berkata, menurut apa yang dikatakan Murong Fu, 5 tahun yang lalu, sebuah kekuatan yang dikenal sebagai Istana Ilahi Kunlun muncul di dunia bela diri kuno, dan kemudian, semua berita dari dunia bela diri kuno berhenti, bahkan individu-individu kuat yang dikirim oleh 9 gerbang Yandu untuk menyelidiki telah lenyap sepenuhnya. Selain itu,
Menurut apa yang dikatakan Ye Qingwan, 5 tahun lalu, Zhao Hongling sedang dikejar dan mencari perlindungan di tempatnya, mempercayakan Qin Rou yang saat itu masih bayi kepadanya. Dengan menggabungkan kedua peristiwa ini, dapat disimpulkan bahwa Istana Ilahi Kunlun adalah kekuatan di balik penjara Ilahi Kunlun, dan kekuatannya jauh melampaui penjara Ilahi Kunlun. Jika aku pergi ke Yandu dan bertarung dengan Liu Kuangren, itu pasti akan menimbulkan sensasi, dan begitu diketahui oleh orang-orang dari penjara Ilahi Kunlun, aku khawatir aku tidak hanya harus menghadapi penjara Ilahi Kunlun, tetapi juga Istana Ilahi Kunlun. Dia menatap pil pembangunan fondasi yang masih hangat di tangannya dan berkata dengan serius, apakah aku bisa mendapatkan kembali kekuatan puncakku seperti 10 tahun yang lalu bergantung pada saat ini. Begitu kata-katanya selesai, dia menelan pil pembangun fondasi tanpa ragu-ragu. Ramuan itu langsung meleleh begitu masuk ke mulutnya. Tiba-tiba, gelombang energi besar meletus di dalam tubuh Qin Chuan, mengalir deras melalui anggota tubuhnya, organ dalam, saluran luar biasa, dan 8 meridian, seperti ratusan sungai yang menyatu menjadi laut, akhirnya berkumpul di dalam dantiannya. Aura Qin Chuan meningkat drastis, tetapi dengan cepat menemui hambatan. Namun, energi yang terkandung dalam pil pembangunan fondasi sangat besar, dan bahkan belum 1% pun yang telah dikonsumsi. Berhentilah untukku. Qin Chuan meraung ke langit, seolah mencoba menghancurkan segel di atas dantiannya. Tubuhnya tampak membengkak dengan cepat, dan dalam beberapa tarikan napas pendek, ia berubah dari seorang pemuda kurus menjadi seorang paman yang gemuk dan berminyak. Ini bukanlah perluasan daging, melainkan energi dari pil pembangunan fondasi yang tidak dapat diserap dan dimurnikan lebih lanjut oleh dantian, menyebabkan tubuh semakin membesar. Qin Chuan tak kuasa menahan jeritan, wajahnya meringis kesakitan, darah menutupi tubuhnya, dan beberapa bagian kulitnya menunjukkan luka. Saat ini, ia telah berubah menjadi sosok yang berlumuran darah, pemandangan yang menyedihkan. Langit dan bumi tak terbatas, aku meminjam hukum alam semesta, yin dan yang langit dan bumi, untuk memadatkan wujud sejatiku. Qin Chuan membentuk segel dengan tangannya, melafalkan mantra kata demi kata. Saat dia terus melantunkan mantra, perluasan tubuhnya tampak berhenti, tidak lagi membengkak, tetapi dia tahu bahwa seni Taois misterius agung yang baru saja dia gunakan tidak dapat mencegah tubuhnya membesar lebih jauh, hanya menundanya. Penderitaan akibat tubuhnya yang terkoyak terus berlanjut, namun segel di atas dantian tetap utuh. Namun hal itu juga memberi Qin Chuan secercah harapan, karena benturan terus-menerus telah menyebabkan segel tersebut menunjukkan retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Aku ditinggalkan saat masih kecil dan dibesarkan di penjara Ilahi Kunlun. Hanya dalam 12 tahun, aku mencapai puncak 6 jalan Kunlun. Selama waktu ini, berapa banyak kesulitan yang telah saya alami. Berapa banyak rasa sakit. Bahkan ketika terkena racun Ilahi Kunlun, aku tetap tak takut, mengasingkan diri dengan menyegel ingatan dan dantianku, dan nyaris bertahan hidup selama 10 tahun. Hanya seekor anjing laut, apakah itu akan menghentikanku? Langit dan bumi tak terbatas, kosmos meminjamkan kekuatannya, guntur surgawi misterius yang agung, hancurkan segelku. Bersamaan dengan raungannya, kilat yang menyilaukan melesat melintasi langit. Diiringi suara, boom, kilat itu langsung menyambar Qin Chuan. Boom kakak. Di atas langit, lengkungan listrik yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip, suara gemuruhnya mengguncang langit dan bumi. Tubuh Qin Chuan, yang sudah dipenuhi lubang, menjadi semakin mengerikan untuk dilihat, dagingnya berlumuran darah. Dia mengertakkan giginya erat-erat dan meraung ke langit, nasibku adalah milikku untuk kukendalikan, bukan untuk langit yang menentukan. Sebuah segel belaka, akankah itu menghentikanku? Guntur surgawi yang agung dan misterius, pecahkanlah untukku. Boom boom boom. Guntur surgawi dari langit, seolah diprovokasi, meraung dengan dahsyat, dengan beberapa sambaran petir lainnya menghantam dari atas kepala Qin Chuan dan menembus seluruh tubuhnya. Ekspresi kesakitan tergambar jelas di wajah Qin Chuan. Tubuhnya terkoyak, dan sensasi tersengat listrik membuatnya merasa seolah hidup lebih buruk daripada kematian. Banyak arus listrik kecil mengalir di sekelilingnya, sementara guntur surgawi di atas masih terus bergemuruh. Seluruh langit tertutup awan hitam, kilat menerangi seluruh cakrawala. Segel di atas dantian Qin Chuan masih tetap ada, hanya saja sekarang retakan pada segel tersebut semakin banyak, menyerupai kaca temper yang retak dan bisa pecah kapan saja. Energi roh Qin Chuan di dalam tubuhnya bergerak liar, berusaha memperbaiki fisiknya yang hancur secepat mungkin. Energi dari pil pembangunan fondasi juga terus menyerang segel tersebut, mengalir ke dantian dari celah-celah segel. Qin Chuan tiba-tiba memuntahkan seteguk darah dan dengan bunyi, gedebuk, dia jatuh berlutut dengan keras. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya, mendongak ke langit, dan memperlihatkan seringai gila, layak mendapatkan guntur surgawi misterius yang agung. Jika bukan karena harta ilahi tingkat tinggi yang kuserap selama ketidaksadaranku kali ini, tubuhku mungkin sudah hancur. Setelah berbicara,
dia memaksakan diri untuk berdiri melawan kekuatan yang menindas, berjuang untuk menegakkan tubuhnya lagi dengan ketegasan yang belum pernah terjadi sebelumnya di wajahnya, dan berkata dengan suara berat, apakah segel itu dapat dipecahkan, semuanya bergantung pada saat ini. Begitu kata-katanya terucap, dia mulai membentuk segel tangan. Seiring meningkatnya kecepatan segel tangannya, semakin banyak guntur surgawi berkumpul di atasnya. Langit dan bumi tak terbatas, kosmos meminjamkan kekuatannya, guntur surgawi misterius yang agung, hancurkan segelku. Dengan teriakan keras, kilat yang jauh lebih dahsyat dari sebelumnya menyambar dari langit, langsung menembus tubuh Qin Chuan. Bum bum bum. Segera setelah itu, petir bergemuruh bertubi-tubi, menyambar dalam radius 100 meter di sekitar Qin Chuan. Dari kejauhan, puncak gunung tempat Qin Chuan berdiri telah berubah menjadi lautan guntur, mengguncang langit dan bumi. Bab 353. Apakah berhasil? Pada saat itu, hampir semua orang di kota Jiangcheng menatap ke arah ngarai besar Tianshan dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Ya Tuhan! Apakah ini kiamat yang akan datang? Apa yang sebenarnya terjadi di puncak gunung di ngarai besar Tianshan? Kiamat apanya? Jika kiamat benar-benar akan datang, itu tidak akan hanya terjadi di ngarai besar Tianshan. Mungkin itu adalah seorang dewa legendaris yang sedang mengalami cobaan berat. Yang mengejutkan semua orang adalah hanya langit di atas ngarai besar Tianshan yang tertutup awan gelap, kilat menyambar, dan guntur bergemuruh, saat petir yang tak terhitung jumlahnya menghantam puncak gunung. Di tempat lain, langit cerah. Di kota Jiangcheng, di kediaman keluarga Song. Seluruh anggota keluarga Song telah berkumpul di dalam kediaman, memandang ke arah ngarai besar Tianshan dengan perasaan terkejut di hati mereka. Song Qingshan tiba-tiba bertanya, Zhonghan, pernahkah kau melihat cuaca seperti ini? Tang Zhonghan menggelengkan kepalanya dengan serius dan berkata, ini jelas bukan fenomena meteorologi biasa. Meskipun kita jauh dari pegunungan, aku masih bisa merasakan tekanan luar biasa yang tidak bisa kita tahan. Setelah mendengar kata-katanya, semua orang terkejut. Tang Zhonghan, yang sendiri merupakan seorang raja yang kuat, merasakan tekanan seperti itu, orang bisa membayangkan betapa mengerikannya lautan guntur itu. Saat itu, Lu Yaozong berbicara dengan ekspresi serius, apakah menurutmu fenomena ini mungkin disebabkan oleh Tuan Qin? Begitu kata-kata itu terucap, semua orang terkejut. Apakah kamu perlu terkejut seperti itu? Dengan pasrah, Lu Yaozong berkata, selain dia, siapa lagi yang bisa memanggil guntur surgawi yang begitu dahsyat? Tang Zhonghan mengangguk, tetua Lu benar, jika lautan petir ini buatan manusia, maka pastilah Tuan Qin yang menyebabkannya. Sun Xiude langsung merasa cemas, guru baru saja bangun tidur, dan menarik petir surgawi yang begitu dahsyat, apakah itu bisa mengancam nyawa? Setelah mendengar kata-katanya, semua orang terdiam, tetapi kekhawatiran yang mendalam di wajah setiap orang terlihat jelas. Tidak hanya di kota Jiangcheng, tetapi juga di beberapa kota lain di sekitarnya, banyak orang memandang ke arah ngarai besar Tianshan dengan takjub. Pada saat yang sama, di tengah badai petir, tubuh Qin Chuan bergetar dengan arus listrik halus, area di sekitarnya dalam radius 100 meter telah berubah menjadi tanah hangus. Qin Chuan sendiri dipenuhi luka berdarah, dan udara dipenuhi bau darah yang menyengat. Qin Chuan mengertakkan giginya erat-erat dan tiba-tiba meraung ke langit, guntur surgawi misterius yang agung, hancurkan untukku. Beberapa sambaran petir surgawi lainnya menghantamnya. Segel di atas dantiannya hampir hancur, dipenuhi dengan retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya, tampak siap untuk pecah, namun tetap kokoh. Berhentilah lagi untukku. Qin Chuan meraung lagi, dan beberapa kilatan guntur surgawi lainnya turun. Dengan setiap dentuman guntur surgawi, segel di atas dantiannya hancur sedikit demi sedikit. Pada saat itu, tubuhnya seolah kehilangan semua sensasi, membiarkan sambaran petir surgawi bertubi-tubi menghantam, membombardir dantiannya. Puff! Dia memuntahkan seteguk darah lagi, dan energinya sekali lagi melemah secara signifikan. Apakah itu masih belum cukup? Qin Chuan mengepalkan tinjunya, wajahnya dipenuhi dengan keengganan. Dia mengira dia bisa mematahkan segel itu dalam sekali percobaan, mengembalikan kultivasinya ke puncaknya seperti 10 tahun yang lalu, atau bahkan melampauinya. Namun, dia telah meremehkan segel yang telah dia buat untuk dirinya sendiri 10 tahun yang lalu, dengan tingkat kultivasinya saat ini, mematahkan segel itu masih sangat sulit. Di bawah gempuran guntur surgawi yang berulang-ulang, tubuh fisiknya hampir roboh. Ia bahkan merasa bahwa ia mungkin tidak akan bertahan lebih lama lagi, dan mungkin selama salah satu sambaran guntur surgawi, ia benar-benar akan menjadi abu. Aku masih punya banyak hal yang harus dilakukan, bagaimana mungkin aku mati di sini? Dulu, saat baru berusia 4 tahun, aku dilemparkan tanpa ampun ke penjara ilahi Kunlun oleh ayahku, dibiarkan berjuang sendiri, dan aku selamat. Apakah kau pikir guntur surgawi saja bisa merenggut nyawaku?
Auranya tiba-tiba melonjak, tangannya dengan cepat membentuk segel, sambil menatap langit dan meraung, alam semesta tak terbatas, elemen-elemen berada di bawah kendaliku, guntur surgawi misterius yang agung, hancurkan segelku. Hancurkan, 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 hancurkan. Begitu kata-katanya berakhir, guntur surgawi di atas 9 langit bergemuruh sepenuhnya, suara gemuruhnya mengguncang langit dan bumi. Guntur-guntur surgawi yang tak terhitung jumlahnya melesat melintasi kehampaan, seolah-olah mereka bermaksud merobek langit itu sendiri. Keluarga lagu kota Jiangcheng. Wajah Tang Zonghan tampak muram saat dia berkata, apa yang terjadi? Kekuatan petir surgawi telah bertambah kuat. Dia hampir yakin bahwa lautan guntur di puncak gunung di ngarai besar Tianshan dipanggil oleh Qin Chuan. Bukan hanya dia, Lu Yaozong, Song Qingshan, dan yang lainnya juga menyadari hal ini, masing-masing mengepalkan tinju mereka erat-erat, mata mereka tertuju intensely pada lautan guntur. Di tengah lautan guntur di puncak gunung, Qin Chuan meraung dengan ganas, jika kau tak bisa membunuhku, maka hancurkan segelku. Guntur surgawi misterius agung, muncullah. Boom, boom, boom. Dalam sekejap, ratusan guntur surgawi bergemuruh serentak, puncak gunung berubah menjadi lautan guntur yang lebih menakutkan. Tubuh Qin Chuan juga menahan beberapa sambaran petir surgawi. Setelah memuntahkan seteguk darah, dia tidak lagi mampu menopang tubuhnya dan langsung jatuh ke tanah. Dua garis air mata bening jatuh dari sudut matanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri, apakah aku benar-benar gagal? Tepat saat itu, guntur surgawi di atas 9 langit akhirnya lenyap, awan hitam yang bergulir perlahan menghilang, dan langit di atas ngarai besar Tianshan kembali cerah. Keluarga Song. Lu Yaozong berkata dengan wajah tegang, apakah ini sudah berakhir? Setelah berbicara, dia tiba-tiba menoleh ke arah Tang Zonghan, memohon dan berkata, Tetua Tang, saya mohon Anda segera bergegas ke puncak gunung di ngarai besar Tianshan secepat mungkin. Masih ada sedikit rasa memohon di matanya. Tang Zonghan tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya mengangguk. Kakinya bergerak, dan dalam sekejap ia sudah berada 100 meter jauhnya, lalu menghilang sepenuhnya dari pandangan semua orang. Pada saat itu, di puncak gunung, sesosok tubuh hangus tergeletak tenang di tanah, di sekelilingnya tanah yang terbakar, tanpa tanda-tanda kehidupan. Jika tidak diperhatikan dengan saksama, tidak akan ada yang bisa mengenali tubuh yang hangus tersebut. Retakan. Tepat saat itu, tubuh yang hangus itu tiba-tiba mengeluarkan suara bergerak, dan detik berikutnya, sebuah keajaiban terjadi. Tubuh yang hangus itu mulai memperlihatkan retakan yang tak terhitung jumlahnya, dan melalui retakan tersebut, sedikit warna daging dapat terlihat di bawahnya. Ledakan. Tiba-tiba, aura yang luar biasa meledak dari tubuh itu, dan cangkang luar yang hangus langsung terlepas, memperlihatkan tubuh yang tanpa celah. Pemilik tubuh ini tak lain adalah Qin Chuan. Pada saat itu, mata Qin Chuan terpejam erat, dan dia perlahan melayang di udara. Vitalitas yang melimpah muncul dari dalam Qin Chuan, tunas kecil itu benar-benar tumbuh dengan kecepatan yang terlihat, dan hanya dalam waktu singkat, tunas kecil yang tadinya hanya setinggi 30 cm itu tumbuh menjadi lebih dari 1 meter. Saat bayangan tunas itu tumbuh dengan cepat, aura Qin Chuan menjadi semakin kuat, hingga bayangan tunas itu berhenti tumbuh dan aura Qin Chuan mencapai tingkat yang menakutkan. Saat ia membuka matanya, dua kilatan cahaya hijau menghilang dari pupil matanya. Bab 354. Hanya bisa menengadah. Tepat pada saat itu, sesosok tubuh bergegas menuju Qin Chuan dan, masih berjarak 3 atau 4 meter, jatuh berlutut dengan berat. Wajahnya dipenuhi rasa kaget dan gembira saat dia berkata, Tuan Qin, apakah Anda baik-baik saja? Dia tak lain adalah Tang Zonghan, yang bergegas datang dari keluarga Song. Bukan karena melihat Qin Chuan yang membuat Tang Zonghan berlutut karena kegembiraan, melainkan tekanan kuat yang terpancar dari Qin Chuan begitu dahsyat sehingga Tang tidak mampu mendekat bahkan dalam jarak 3 atau 4 meter darinya. Karena tidak tahan dengan tekanan yang diberikan Qin Chuan, Tang berlutut di tanah. Pada saat itu, Tang Zonghan merasa bahwa Qin Chuan di hadapannya sangat misterius, seperti makhluk surgawi. Dia mulai bertanya-tanya, dirinya sendiri sudah cukup kuat di alam raja, namun dia tidak mampu menahan tekanan yang dilepaskan oleh Qin Chuan, jadi seberapa kuatkah Qin Chuan sebenarnya? Kerajaan Kaisar. Atau mungkin sebuah alam yang begitu dahsyat sehingga bahkan dia sendiri belum pernah mendengarnya. Saat melihat Tang Zonghan bersujud di tanah, Qin Chuan akhirnya menarik kembali auranya, dan Tang langsung merasakan tekanan itu menghilang. Aku baik-baik saja, ayo pergi. Tang Zonghan mendengar Tuan Qin mengucapkan beberapa patah kata, dan saat dia mengangkat kepalanya lagi, sosok Qin Chuan sudah tidak terlihat dimanapun. Aku punya firasat, jika Tuan Qin ingin membunuhku, hanya dengan sekali pandang saja sudah cukup, kata Tang Zonghan dengan serius, siapa dia sebenarnya? Selama bertahun-tahun, dalam upayanya untuk menyembuhkan Tang Yue'er,
ia telah mengunjungi banyak tempat dan bertemu banyak orang, bahkan berinteraksi dengan mereka yang berasal dari keluarga bela diri kuno. Dia menganggap dirinya sudah banyak bepergian dan berpengetahuan luas, namun dia belum pernah bertemu atau mendengar tentang seseorang semuda Qin Chuan yang telah mencapai alam raja, apalagi melampauinya. Sementara itu, di keluarga Song di kota Jiangcheng, Tetua Tang sudah lama pergi, mengapa tidak ada kabar darinya? Lu Yaozong mondar-mandir di ruangan seperti semut di atas wajan panas, lalu tiba-tiba menoleh ke Song Qingshan dengan ekspresi cemas. Patriark Song, bisakah Anda menghubungi Tetua Tang? Tanyakan padanya tentang keadaan Tuan Qin. Song Qingshan berkata dengan pasrah, Tetua Lu, Tetua Tang baru pergi 10 menit yang lalu, meskipun beliau cepat, beliau baru saja sampai di puncak ngarai besar Tianshan. Mohon bersabar sedikit lagi. Dia bahkan tidak ingat berapa kali Lu Yaozong menyerangnya. Besok adalah hari di mana Liu Kuangren dijadwalkan untuk menantang penguasa tertinggi. Apa yang akan kita lakukan tentang duel tersebut jika sesuatu terjadi pada Tuan Qin? Lu Yaozong hampir menangis karena khawatir. Ini adalah misi yang didelegasikan kepadanya oleh Tetua Agung Wilayah Pertempuran, dan Qin Chuan adalah orang yang direkomendasikan olehnya kepada wilayah pertempuran. Jika ada masalah dengan duel besok, sebagai orang yang bertanggung jawab atas logistik wilayah pertempuran, dia khawatir dia mungkin akan dipecat. Pemecatannya sendiri adalah masalah sepele, tetapi jika duel itu terlewatkan, itu akan menjadi aib bagi seluruh arena pertempuran. Dengan wajah memohon, Lu Yaozong mendesak, Patriark Song, tolong, coba hubungi Tetua Tang sekali lagi untukku. Song Qingshan menghela napas dan mengangguk, lalu mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi Tang Zhonghan. Namun sebelum dia sempat melakukan panggilan, sesosok muda muncul di ruangan itu seolah-olah dari udara kosong. Tuan Qin. Song Qingshan sangat gembira. Saat menatap pemuda di hadapannya, Song tak bisa menghilangkan perasaan aneh yang menyelimutinya. Tuan Qin. Melihat Qin Chuan, Lu Yaozong sangat gembira. Ia bergegas maju dan berkata dengan penuh semangat, Tuan Qin, Anda akhirnya kembali. Baiklah, jika Anda tidak keberatan, bagaimana kalau kita pergi ke Yandu hari ini? Di hadapan Qin Chuan, Lu Yaozong tetap bersikap sangat rendah hati. Meskipun semua orang mengira Qin Chuan kuat di alam raja, hanya dia yang tahu bahwa Qin Chuan tidak diragukan lagi berada di alam kaisar. Meskipun ia memegang posisi tinggi dan memiliki kekuatan besar, kultivasinya hanya berada di alam tingkat akhir keterampilan penguatan. Di hadapan mereka yang kuat di alam kaisar, ia hanya bisa memandang rendah mereka. Qin Chuan mengangguk. Bagus, aturlah sesuai keinginanmu. Lu Yaozong langsung tersenyum gembira. Haha, bagus sekali. Aku akan segera mengaturnya. Tak lama setelah mengakhiri panggilan telepon, dia berkata sambil tersenyum, Tuan Qin, kami akan menerbangkan pesawat tempur dari domain pertempuran Laut Timur ke Yandu dalam 3 jam. Kenapa kita tidak langsung pergi ke domain pertempuran Laut Timur sekarang juga? Dia khawatir jika terus tinggal bersama keluarga Song, sesuatu yang tak terduga mungkin terjadi, dan dia sangat ingin membawa Qin Chuan ke Yandu secepatnya. Qin Chuan berkata tanpa ekspresi, aku akan menemukanmu di domain pertempuran Laut Timur dalam 3 jam. Dia hanya mengatakan itu kepada Lu Yaozong dan kemudian, tanpa menunggu jawaban, dia sudah berjalan menuju Song Qingshan. Tetua Song, panggil Sage Hensun dan pemilik Dongfang, serta Tetua Luo. Mari ke kamarku. Song Qingshan terkejut sesaat, dan ketika ia tersadar, Qin Chuan sudah meninggalkan ruangan. Ia buru-buru memanggil ke arah Qin Chuan pergi, iya. Meskipun dia tidak memahami dengan jelas apa yang ingin dilakukan Qin Chuan, dia tetap menanggapi dengan sangat hormat. Tetua Lu, Anda juga mendengarnya. Tuan Qin membutuhkan sesuatu dari saya, jadi saya tidak bisa menemani Anda lebih lama lagi. Silakan, anggap saja seperti di rumah sendiri. Setelah bertukar sapa singkat dengan Lu Yaozong, Song Qingshan buru-buru pergi. Meskipun Lu Yaozong sangat ingin membawa Qin Chuan pergi sekarang juga, dia mengerti bahwa dia tidak bisa dan menghela napas, alangkah hebatnya jika Yan Wu bisa bersama Qin Chuan. Saat itu, Qin Chuan juga akan memanggilku, kakek, seperti Yan Wu. Bukankah itu berarti aku akan memiliki menantu laki-laki dengan kultivasi alam kaisar? Semakin dia memikirkannya, semakin gembira Lu Yaozong. Karena mengira akan membawa Qin Chuan ke Yandu dalam 3 jam, ia segera menelepon dan memberi instruksi, Yan Wu, kakek telah menyiapkan kejutan untukmu. Berpakaianlah rapi, dan dalam 4 jam, datanglah ke arena pertempuran Yandu untuk menemuiku. Di keluarga Lu yang tinggal jauh di Yandu, Lu Yanwu bahkan belum sempat bertanya kejutan apa itu sebelum Lu Yaozong menutup telepon. Kakek Bao, bahkan tidak mengklarifikasi sesuatu sebelum menutup telepon. Tiba-tiba, Lu Yanwu teringat sesuatu dan berkata dengan terkejut, kakek Bao tidak mungkin mengajakku kencan buta, kan? Kalau tidak, kenapa dia menyuruhku berdandan? Tiba-tiba,
bayangan seorang pemuda muncul di benaknya, dan sudut-sudut bibirnya melengkung membentuk senyum lembut saat dia bergumam pada dirinya sendiri, pria idamanku hanya bisa seseorang yang teguh dan jujur seperti kakak Qin. Adapun pria-pria lain, aku tidak mempedulikan mereka. Bukankah kakek bilang dia sudah menyiapkan kejutan untukku? Nah, aku harus menyiapkan kejutan untuk kakek. Setelah menyelesaikan kalimatnya, senyum nakal terlintas di wajahnya, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, dan dia mulai terkikik, kikik-kikik. Yan Wu, kenapa kamu tertawa cekikikan? Tepat saat itu, sesosok muda muncul di ambang pintu ruangan. Wajah Lu Yan Wu langsung memerah, dan dia berkata dengan kesal, kakak, kau menguping pembicaraanku dan bahkan tidak mengetuk sebelum masuk ke kamarku. Lu Yanfei memutar matanya dan, sambil berjalan masuk ke ruangan, berkata, aku tidak menguping, pintu kamarmu terbuka lebar. Lagi pula, bukan salahku kalau kau tidak mendengar aku mengetuk. Sambil berbicara, ia mendekati Lu Yanwu dan mengacak-acak rambutnya dengan penuh kasih sayang, sambil berkata, beberapa hari lagi, kakak akan mengikuti pelatihan khusus bersama tim tempur naga biru, dan akan sulit untuk bertemu denganmu lagi setelah itu. Mendengar kata-kata Lu Yanfei, ekspresi ceria Lu Yanwu memudar, matanya sedikit berkaca-kaca, jelas merasa enggan untuk berpisah. Saudara, apakah kau ingat saudara Qin Chuan yang pernah kita temui di villa saudari Qingwan di kota provinsi Laut Timur? Lu Yanwu tiba-tiba teringat bahwa Qin Chuan telah setuju untuk menjadi kepala instruktur tim tempur naga biru. Karena kakaknya akan segera bergabung dengan pelatihan khusus bersama tim tempur naga Azure, mengapa tidak memberinya tahu terlebih dahulu? Mendengar nama Qin Chuan disebut, wajah Lu Yanfei langsung berubah muram dan berkata dingin, kenapa menyebut-nyebut anak itu? Orang desa yang berani bersaing denganku memperebutkan seorang wanita. Saat aku kembali dari tim tempur naga Azure, setidaknya aku akan menjadi praktisi tingkat menengah keterampilan penguatan yang kuat. Kemudian aku akan pergi ke keluarga Ye untuk melamar. Sedangkan untuk anak itu, dia akan menghabiskan hidupnya hanya dengan mengagumi saya. Bab 355. Membangun kembali fondasi. Melihat kakaknya yang penuh percaya diri, Lu Yanwu hampir saja berkata sesuatu, tetapi kemudian menahannya. Dia tahu lebih baik daripada siapapun betapa bangganya kakaknya. Lu Yanfei baru berusia 29 tahun dan telah mencapai alam puncak energi gelap, dan sangat mungkin dia akan memasuki tahap keterampilan penguatan energi sebelum berusia 30 tahun. Perlu diingat bahwa Shenzhou terkuat saat ini, sang penguasa agung, juga memasuki tahap keterampilan penguatan energi sebelum berusia 30 tahun. Bukan hanya keluarga Lu yang menaruh harapan besar pada masa depan Lu Yanfei, tetapi juga Battle Domain. Dapat dikatakan bahwa di antara generasi muda di alam pertempuran Shenzhou, Lu Yanfei jelas merupakan salah satu yang memiliki bakat bela diri terkuat. Aku dengar kakek bilang bahwa kepala instruktur tim tempur naga biru adalah seorang jenius bela diri dengan bakat luar biasa, dan tampaknya bahkan lebih muda darimu, adik, katanya. Lu Yanwu tidak memberitahu Lu Yanfei tentang Qin Chuan, tetapi malah berbicara dengan makna yang mendalam, saudaraku, sebaiknya kau persiapkan mentalmu. Jangan remehkan lawanmu hanya karena mereka masih muda ketika saatnya tiba. Apapun alasannya, jika dia bisa menjadi kepala instruktur tim tempur naga Azure, meskipun dia lebih muda, pasti ada alasan yang bagus untuk itu. Bukan karena dia tidak ingin mengatakan yang sebenarnya kepada Lu Yanfei, tetapi Lu Yaozong secara khusus menginstruksikan bahwa masalah Qin Chuan yang menjabat sebagai kepala instruktur tim tempur naga biru tidak boleh diketahui oleh Lu Yanfei. Lu Yanwu masih ingat dengan jelas hari itu di mata air jernih keluarga Lu, ketika Lu Yaozong dengan serius berkata, saudaramu telah menjadi pusat perhatian dan pujian sejak kecil karena bakat bela dirinya yang luar biasa, dan dia tidak pernah benar-benar menghadapi kemunduran apapun selama masa pertumbuhannya. Jika ini terus berlanjut, begitu dia menghadapi krisis yang signifikan, dia akan kesulitan menerimanya dan bahkan mungkin tidak mampu pulih. Aku sebenarnya mempertimbangkan untuk menciptakan beberapa hambatan baginya, tetapi belum menemukan cara yang lebih baik. Sekarang Qin Chuan telah setuju untuk menjadi kepala instruktur tim tempur naga biru, ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Aku mengerti perasaan saudaramu. Begitu dia tahu bahwa orang desa yang dianggap lugu itu sebenarnya adalah kepala instruktur tim tempur naga Azure, dia pasti akan menolak untuk bergabung dengan tim tempur naga Azure. Oleh karena itu, kau tidak boleh membiarkan saudaramu tahu bahwa Qin Chuan adalah kepala instruktur tim tempur naga biru. Begitu saudaramu bergabung dengan tim tempur naga biru dan menyadari bahwa Qin Chuan benar-benar terampil, itu pasti akan membangkitkan semangat bertarungnya dan membuatnya semakin kuat. Saat Lu Yanwu membayangkan adegan ketika Lu Yanfei dan Qin Chuan akan bertemu di tim tempur naga biru, Lu Yanfei mengusap kepalanya lagi, tersenyum dan berkata, apakah kau pikir kakakmu masih anak-anak? Bukankah aku akan mengerti prinsip itu? Kakak akan pergi ke tim tempur naga Azure untuk pelatihan khusus formal dalam beberapa hari lagi, tetapi aku harus pergi ke markas besar domain pertempuran untuk studi pra-pelatihan besok.
Sekarang Yanwu sudah dewasa, kamu harus menjaga keluarga kita atas nama kakak saat aku tidak ada. Sambil mengatakan ini, mata Lu Yanfei sedikit memerah. Dibandingkan dengan kesedihan Lu Yanfei karena harus meninggalkan rumah, Lu Yanwu justru agak bersemangat dan penuh antisipasi, menepuk dadanya sendiri dan berkata dengan sungguh-sungguh, seorang pria sejati bercita-cita untuk pergi jauh dan meninggalkan jejaknya. Kakak, kau lanjutkan dan yakinlah untuk bergabung dengan tim tempur naga biru, aku akan berusaha memikul tanggung jawab keluarga kita. Kakak yang baik. Jika Lu Yanfei tahu apa yang dirasakan adiknya sekarang, dia mungkin akan sangat terpukul. Saat Lu Yanfei sedang merasa sentimental, jauh di sana, di rumah besar keluarga Song di Provinsi Laut Timur, kota Jiangcheng, terjadi suasana yang penuh kegembiraan. Song Qingshan berwajah merah karena kegembiraan, matanya memerah saat menatap Qin Chuan dan bertanya, jika aku tidak salah paham, apakah maksudmu kau bisa mengembalikan kultivasiku ke keadaan semula? Sun Xiude dan Dong Fangyu, yang secara khusus diminta oleh Qin Chuan, serta Luo Changsheng, ketiga tabib ilahi, juga menatap Qin Chuan dengan wajah penuh kejutan dan harapan. Qin Chuan mengangguk dan berkata, alasan mengapa jalur bela dirimu benar-benar sia-sia adalah karena kau mengonsumsi pil Yuan peledak di alam tingkat menengah keterampilan penguatan, padahal persyaratan minimum untuk mengonsumsinya adalah puncak keterampilan penguatan. Bahwa kau hanya kehilangan jalur bela dirimu saja sudah merupakan keberuntungan di tengah kemalangan. Alasan mengapa Anda dapat meledak dengan kekuatan tempur yang jauh melampaui tingkat kultivasi Anda sendiri tak lama setelah meminum pil Yuan peledak adalah karena pil itu membakar semua energi spiritual di dalam tubuh Anda, menyebabkan kelelahan yang parah dan menghancurkan fondasi bela diri. Dalam kasus ringan, jalur bela diri seseorang benar-benar terbuang sia-sia, tetapi dalam kasus parah, hal itu menyebabkan kematian. Karena fondasi militer telah hancur, maka bangunlah kembali fondasinya. Namun, setelah berhasil membangun kembali fondasi, seseorang hanya bisa memulai kembali dengan kultivasi bela diri. Mendengar kata-kata itu, Song Qingshan sangat gembira hingga hampir menangis. Jika Qin Chuan tidak menghentikannya, dia pasti sudah berlutut untuk mengucapkan terima kasih. Dia mengira hidupnya telah berakhir dan tidak ada harapan untuk pengembangan diri lebih lanjut, namun secara tak terduga, masih ada kesempatan. Dia berkata dengan penuh semangat, selama saya bisa terus bercocok tanam, saya rela membayar berapapun harganya. Qin Chuan memahami perasaan gembira Song Qingshan dan melanjutkan, Tetua Song, jangan terlalu cepat bergembira. Membangun kembali fondasi membutuhkan rekonstruksi dantian dan saluran luar biasa serta 8 meridian. Proses ini akan melibatkan rasa sakit yang tak tertahankan. Hanya jika hatimu sekuat batu dan kamu mampu menahan rasa sakit yang luar biasa dalam membangun kembali fondasi, barulah kamu akan berhasil. Begitu proses membangun kembali fondasi dimulai, proses itu tidak dapat dihentikan. Jika Anda mampu bertahan, Anda akan berhasil membangun kembali fondasi. Jika Anda tidak mampu bertahan, hanya ada satu hasil, dan itu adalah kematian. Berdasarkan kondisi Anda saat ini, saya dapat memastikan Anda akan hidup hingga 100 tahun. Anda harus mempertimbangkannya dengan cermat dan memutuskan apakah Anda ingin mengambil risiko ini atau tidak. Kata-kata Qin Chuan bagaikan siraman air dingin, seketika menyadarkan Song Qingshan yang baru saja diliputi kegembiraan. Luo Changsheng dan yang lainnya semuanya tampak khawatir. Namun tak seorang pun memberikan saran, mereka semua menatap Song Qingshan dengan ekspresi yang rumit. Keputusan seperti itu hanya bisa dibuat oleh Song Qingshan sendiri. Jika dia tidak membangun kembali fondasinya, Song Qingshan tidak akan lagi bisa berlatih, dan dia harus menjalani sisa 30 tahun hidupnya sebagai seorang lelaki tua yang santai. Namun, jika ia berhasil membangun kembali fondasi bela dirinya, ia akan mampu terus berkultivasi. Semakin tinggi tingkat kultivasinya, semakin lama ia akan hidup, jauh melampaui 100 tahun sebagai suatu kepastian. Seiring waktu berlalu, setelah hening selama 1 menit penuh, senyum lega tiba-tiba muncul di wajah Song Qingshan, orang biasa yang hidup hingga usia 70 tahun tanpa penyakit sudah melampaui kebanyakan orang. Aku sudah mencapai ini, dan aku telah menjalani hidup yang lebih indah daripada mereka yang bebas dari penyakit. Bahkan jika kau memintaku untuk mati sekarang juga, apa yang akan kusesali? Dan sekarang, ada kesempatan bagi saya untuk hidup lebih lama dan lebih indah. Mengapa saya punya alasan untuk menolaknya? Qin Chuan, aku sudah memikirkannya matang-matang, dan aku bersedia membangun kembali fondasi jalan bela diriku. Jika aku berhasil, itu akan menjadi hasil terbaik. Tetapi bahkan jika aku gagal, aku tidak akan menyesal atau mengeluh. Luo Changsheng langsung merasa cemas dan berkata kepada Song Qingshan, Tetua Song, mengapa Anda tidak membicarakannya dengan anak-anak Anda sebelum mengambil keputusan? Sebagai teman dekat sejak lama, wajar jika dia mengkhawatirkan temannya. Song Qingshan hanya tersenyum tipis, menggelengkan kepalanya, dan berkata, memiliki keterikatan akan meningkatkan peluangku untuk bertahan.
Jangan khawatir, Luo tua, aku yakin aku bisa berhasil. Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke Qin Chuan, wajahnya tegas dan serius. Qin Chuan, mari kita mulai. Bab 356. Hidangan pembuka. Qin Chuan mengangguk lalu melirik Sun Xiude dan yang lainnya. Sun Xiude dengan penuh semangat bertanya, Guru, apa yang perlu kami lakukan? Berikan saja perintah Anda. Meskipun Dong Fangyu dan Luo Changsheng tidak berbicara, mata mereka sama-sama dipenuhi tekad, siap memberikan segalanya untuk kebutuhan Qin Chuan. Qin Chuan menggelengkan kepalanya, lalu berkata dengan serius, ketika aku membangun kembali fondasi bela diri tetua Song, aku akan menggunakan berbagai seni pengobatan kuno yang telah hilang, yang mungkin bermanfaat bagi kemampuan medismu sendiri. Mereka mengira Qin Chuan telah memanggil mereka untuk membantunya, tetapi baru sekarang mereka menyadari bahwa dia bermaksud mewariskan ilmu pengobatan kuno yang telah hilang kepada mereka. Mereka semua sangat mengetahui pengetahuan mendalam Qin Chuan di bidang kedokteran. Mendengar kata-katanya, mereka menjadi sangat bersemangat hingga napas mereka pun menjadi lebih cepat. Sun Xiude segera membungkuk dalam-dalam, berkata dengan penuh ketulusan, kemurahan hati guru sungguh luar biasa. Saya jamin, sebagai murid Anda, saya tidak akan mengecewakan rahmat pengajaran Anda. Meskipun Qin Chuan tidak menerimanya sebagai murid, dia selalu menganggap Qin Chuan sebagai gurunya di dalam hatinya. Dong Fangyu dan Luo Changsheng juga menunjukkan wajah penuh kegembiraan dan rasa syukur. Setelah saling bertukar pandang, mereka berkata serempak, kami juga tidak akan gagal dalam meraih rahmat ajaran Tuan Qin. Setelah mengatakan itu, mereka membungkuk serempak. Namun sebelum mereka sempat menunduk, mereka diangkat oleh kekuatan yang tak terlihat dan lembut. Qin Chuan berbicara dengan sungguh-sungguh, kalian semua adalah sesepuku, tidak perlu melakukan tindakan yang berlebihan seperti itu. Jika kalian dapat menggunakan teknik medis yang telah kuajarkan untuk menyelamatkan lebih banyak orang, itu juga akan dianggap sebagai jasa baikku. Untuk mencegah Sun Xiude dan yang lainnya melanjutkan formalitas, dia segera mengeluarkan botol porselen putih dan menuangkan ramuan bulat ke dalamnya. Seketika itu juga, aroma yang sangat kaya dan menakjubkan terpancar dari ramuan tersebut. Setelah menghirupnya dalam-dalam, Sun Xiude dan yang lainnya merasakan semangat dan kekuatan mereka berlipat ganda. Setelah mencium aroma ramuan itu, Song Qingshan menjadi sangat gembira. Sebagai seorang ahli bela diri, meskipun dia tidak tahu ramuan apa yang dikeluarkan Qin Chuan, dia tahu itu akan sangat membantu luka-lukanya. Hanya dengan menghirup dalam-dalam aroma ramuan yang memenuhi udara, dia merasakan kehangatan di dantiannya, yang menurutnya sudah tidak dapat dipulihkan lagi. Dong Fangyu menatap lekat-lekat ramuan di tangan Qin Chuan dan bertanya dengan penuh semangat, Tuan Qin, apa ramuan ini? Qin Chuan berkata, pil pembangunan fondasi. Pil pembentuk fondasi. Dong Fangyu sedikit mengerutkan kening, seolah sedang mencari informasi tentang pil pembangunan fondasi di istana ingatannya. Luo Changsheng juga tampak bingung, jelas sekali ia baru pertama kali mendengar tentang pil pembangun fondasi. Pil pembangun fondasi. Mata Sun Xiude membelalak tak percaya dan dia bertanya, apakah ini pil pembangun fondasi yang membantu para ahli bela diri papan atas untuk mencapai terobosan tanpa efek samping? Setelah mendengar perkataan Sun Xiude, Song Qingshan dan yang lainnya terkejut. Jelaslah, para ahli bela diri papan atas yang disebutkan oleh Sun Xiude setidaknya berada di alam puncak keterampilan penguatan energi. Ramuan yang dapat membantu seorang praktisi bela diri tingkat puncak keterampilan penguatan menembus ke tingkat raja, tak diragukan lagi, adalah pil ilahi yang diimpikan oleh semua praktisi bela diri keterampilan penguatan. Puncak keterampilan penguatan adalah rintangan terbesar dalam kultivasi seorang seniman bela diri, dan tak terhitung banyaknya seniman bela diri di puncak ini yang tetap tidak mampu melangkah ke alam raja sepanjang hidup mereka. Ramuan tingkat tinggi seperti itu, jika dilelang, pasti akan laku dengan harga yang sangat tinggi. Qin Chuan tidak menjelaskan secara rinci, mungkin karena ia berpikir bahwa para ahli bela diri terkemuka yang disebutkan oleh Sun Xiude memiliki level yang sama dengan yang ada dalam pikirannya sendiri. Perlu diketahui bahwa bahkan setelah ia meminum pil pembangun fondasi dan menggabungkannya dengan seni Taois misterius agung, ia tidak hanya berhasil mematahkan segel di dalam tubuhnya, tetapi alam jalan bela dirinya juga pulih ke kondisi puncaknya seperti 10 tahun yang lalu. Dia hanya mengangguk, menyerahkan pil pembangun fondasi kepada Song Qingshan, dan berkata, setelah kamu siap, kamu bisa meminum pil pembangun fondasi. Song Qingshan terdiam sejenak, dan bertanya dengan sedikit bingung, dengan kondisi fisikku saat ini, aku khawatir aku tidak akan mampu menyerap ramuan berharga seperti itu, kan? Sebenarnya yang ingin dia katakan adalah bahwa pil pembangun fondasi, yang dapat memungkinkan petarung top untuk mencapai terobosan tanpa efek samping, kemungkinan besar akan langsung menghancurkan tubuhnya. Qin Chuan tentu saja mengerti maksud Song Qingshan dan tidak merasa kesal. Dia dengan sabar menjelaskan, jika itu adalah seorang seniman bela diri biasa, memang benar, mereka tidak akan mampu menahan energi dari pil pembangun fondasi.
Namun tubuhmu sekarang seperti saringan. Jika bukan karena teknik medis yang membantu proses ini, meskipun kamu mengonsumsi banyak pil pembentuk fondasi, kamu tidak akan merasakan sensasi atau efek apapun. Setelah Anda meminum pil pembangun fondasi, saya akan segera mulai membangun kembali fondasi jalan bela diri Anda. Selama proses ini, karena setiap meridian perlu dibangun kembali, Anda akan merasakan sakit. Saat meridian Anda terus dibangun kembali, energi dari pil pembangun fondasi juga akan terus menyerang meridian yang telah dibangun kembali, membuat penderitaan yang Anda alami semakin hebat, hingga pada titik di mana Anda bahkan mungkin memilih untuk mengakhiri hidup Anda sendiri. Hanya setelah dantian Anda dan saluran luar biasa serta 8 meridian dibangun kembali sepenuhnya, penderitaan itu akan berangsur-angsur hilang. Karena membangun kembali fondasi jalan bela diri akan menstimulasi seluruh vitalitas Anda, begitu kita mulai, tidak ada yang bisa menghentikan. Anda akan berhasil, atau Anda akan mati. Meskipun Qin Chuan tidak menjelaskan secara rinci betapa sulitnya membangun kembali fondasi tersebut, hal itu tetap membuat semua orang yang hadir berkeringat dingin. Song Qingshan juga menyadari betapa tingginya risiko membangun kembali fondasinya. Dia menatap Qin Chuan dengan mata merah dan berkata, "Jika aku tidak bisa bertahan, aku akan mempercayakan keluarga Song kepadamu." Qin Chuan mengangguk, "Tetua Song, yakinlah, saya tidak akan pernah mengecewakan keluarga Song di kehidupan ini." Dia hanya bisa memberikan metode dan teknik medis. Apakah Song Qingshan mampu bertahan hingga pembangunan kembali fondasi berhasil atau tidak, itu sepenuhnya bergantung pada Song Qingshan sendiri. Setelah menerima janji Qin Chuan, Song Qingshan menelan pil pembangunan fondasi tanpa ragu-ragu lagi. Memang benar, seperti yang dikatakan Qin Chuan, setelah meminum pil pembangun fondasi, dia hanya merasakan sensasi hangat dan nyaman di seluruh tubuhnya dan bahkan dapat merasakan energi kuat yang terkandung dalam pil pembangun fondasi dikeluarkan dari tubuhnya melalui pori-pori karena tidak dapat diserap. Song Qingshan menarik napas dalam-dalam, wajahnya menegang, dan berkata, "Qin Chuan, mulai." Qin Chuan mengangguk. Tak lama kemudian, terdengar suara tulang patah yang menggema. Song Qingshan, yang beberapa saat sebelumnya tidak menunjukkan reaksi apapun, tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar, wajahnya meringis kesakitan, dan keringat mengucur deras di dahinya. Namun, ini baru permulaan. Retak, retak, retak. Detik berikutnya, tangan Qin Chuan bergerak cepat, dan di setiap tempat yang disentuhnya, terdengar suara tulang Song Qingshan patah. Hanya dalam beberapa puluh detik, Song Qingshan merasa seolah-olah semua tulang di tubuhnya telah hancur oleh Qin Chuan. Ia tak lagi mampu menahan rasa sakit akibat patah tulang, dan ratapan mengerikan keluar dari tenggorokannya. Meskipun Sun Xiude dan yang lainnya sudah siap secara mental, mereka tetap merasa ngeri menyaksikan metode pengobatan Qin Chuan. Suara Qin Chuan tiba-tiba terdengar, "Ini baru permulaan, penderitaan yang sebenarnya belum datang." Bertahanlah, Tetua Song. Bab 357 harus berhasil. Sun Xiude dan yang lainnya gemetaran, tulang-tulang mereka hampir hancur, dan itu baru hidangan pembuka. Rasa sakit seperti apa yang harus mereka tanggung ketika Qin Chuan berbicara tentang membangun kembali dantian dan meridian. Tiba-tiba, mereka tidak berani berpikir lebih jauh. Song Qingshan gemetar kesakitan, tetapi setelah mendengar kata-kata Qin Chuan, ia hampir menggigit giginya hingga gemetar dan tergagap. "Tenggorokanku hanya sedikit gatal, aku hanya berteriak beberapa kali, rasa sakit seperti ini, apa artinya? Ayo, aku bisa menahannya." Begitu kata-katanya selesai, tangan Qin Chuan sudah membentuk cakar, dan sekali lagi, mencengkeram lengan Song Qingshan. Lagi. Sun Xiude tak kuasa menahan diri untuk tidak membelalakkan matanya, berpikir bahwa Qin Chuan yang menghancurkan tulang Song Qingshan saja belum cukup dan dia berniat untuk menghancurkannya lebih jauh lagi hingga menjadi debu. Namun, sedetik kemudian, sebuah pemandangan yang menakjubkan terjadi. Tangan Qin Chuan, dimulai dari lengan Song Qingshan, bergerak cepat menuju tulang yang baru saja hancur, menekan, menggosok, dan memencet di titik-titik tersebut. Song Qingshan, yang tadinya merasakan sakit yang tak tertahankan, kini sama sekali tidak merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Tidak hanya itu, ia juga merasa sangat nyaman. Dia merasa bahwa pil pembangun fondasi itu berkumpul menuju tulang-tulang yang baru saja dihancurkan Qin Chuan, membuat seluruh tulangnya terasa kesemutan dan mati rasa. Dia tahu sensasi ini berarti tulangnya sedang tumbuh kembali. Untuk sesaat, kekagumannya pada Qin Chuan melonjak. Qin Chuan baru saja menghancurkan tulang-tulang di tubuhnya, dan sekarang dia mulai memperbaikinya. Intinya adalah, dalam waktu yang sangat singkat, ia mampu memulihkan tulang-tulangnya yang hancur. Tangan Nirvana. Dong Fang Yu, yang telah mengamati dengan saksama proses perawatan Qin Chuan, tak kuasa menahan diri untuk berteriak keheranan, matanya dipenuhi rasa tak percaya. Tangan Nirvana juga dapat digunakan seperti ini, keahlian medis Tuan Qin tak tertandingi, tandingan yang langka di dunia ini. Dia pernah menyaksikan Qin Chuan menggunakan teknik tangan Nirvana,
Tetapi saat itu, Qin Chuan hanya menggunakannya untuk detoksifikasi. Qin Chuan juga telah mengajarinya jurus tangan nirvana, tetapi dia selalu berpikir bahwa cara Qin Chuan menggunakannya adalah satu-satunya metode yang benar. Baru sekarang dia menyadari bahwa nirvana hand dapat berkembang menjadi metode pengobatan lainnya. Dia pikir dia sudah menguasai jurus tangan nirvana, tetapi sekarang dia tahu bahwa dia baru menguasai sebagian kecilnya saja. Tangan nirvana. Sun Xiude tiba-tiba terkejut dan menatap Dong Fang Yu, bertanya, apakah maksudmu teknik penyembuhan tulang yang digunakan guru adalah tangan nirvana legendaris dengan berbagai efek penyembuhan seperti detoksifikasi, penyembuhan tulang, dan lainnya? Luo Changsheng juga dipenuhi rasa terkejut. Dong Fang Yu mengangguk. Sambil terus memperhatikan perawatan Qin Chuan, dia berkata, sebelumnya di kota provinsi, Tuan Qin menggunakan tangan nirvana untuk merawat seorang pasien di balai pengobatan saya, dan itu memang tangan nirvana. Sang guru sungguh merupakan sosok yang agung. Sun Xiude menatap Qin Chuan dengan wajah penuh kekaguman, sambil berkata, dia tidak hanya mengetahui 13 jarum bayangan yang telah lama hilang, tetapi dia juga mengetahui tangan nirvana yang legendaris. Aku tak habis pikir berapa banyak seni pengobatan kuno yang hanya ada dalam legenda yang diketahui oleh sang guru. Saat kelompok itu mengungkapkan kekaguman mereka, Song Qingshan yang terbaring sakit tiba-tiba menjerit kesakitan. Pembuluh darah di tubuh Song Qingshan menegang, wajahnya meringis kesakitan, matanya terbuka lebar, dipenuhi pembuluh darah merah. Tangannya mencengkeram erat pagar logam ranjang pasien, pagar itu berubah bentuk karena cengkeramannya. Kelompok itu, termasuk Sun Xiude, kembali cemas, sepertinya Song Qingshan sedang mengalami rasa sakit yang luar biasa. Sebagai tabib ulung yang telah melihat banyak pasien dan menyaksikan kasus-kasus penderitaan hebat yang tak terhitung jumlahnya, hanya dengan satu pandangan saja sudah cukup bagi mereka untuk menyimpulkan bahwa penderitaan yang dialami Song Qingshan memang merupakan siksaan yang sangat langka dan ekstrim. 7 jarum ilahi ekstrim, turunlah. Qin Chuan tiba-tiba mengucapkan sebuah perintah, dan 7 jarum perak itu ditancapkan dengan tepat ke 7 titik akupuntur utama di Song Qingshan. Luo Changsheng dan Dong Fang Yu sama-sama pernah menyaksikan Qin Chuan menampilkan 7 jarum ilahi ekstrim, tetapi ini adalah pertama kalinya Sun Xiude melihatnya, dan saat ini mulutnya ternganga tak percaya. Dia tahu bahwa Qin Chuan pasti menguasai banyak teknik pengobatan kuno dari legenda, tetapi bahkan setelah menyaksikan sendiri Qin Chuan menerapkan teknik-teknik itu satu demi satu, dia masih merasa sangat terkejut. Saat ini aku sedang membangun kembali saluran luar biasa dan 8 meridianmu, dan dengan setiap pembangunan kembali segmen meridian, energi pil pembangun fondasi akan terus menyerang segmen tersebut hingga semua meridian tubuhmu telah dibangun kembali. Hanya setelah itu kamu akan dapat mengedarkan teknik kultivasi untuk memurnikan energi pil pembangun fondasi. Saat Qin Chuan merawat Song Qingshan, dia menjelaskan, meskipun pil pembangun fondasi memengaruhi meridian Anda, meridian akan menjadi lebih tebal dan kuat, tetapi Anda juga harus menanggung rasa sakit yang luar biasa. Bertahanlah setengah jam lagi, dan aku jamin fondasi jalan bela dirimu akan dibangun kembali. Tidak hanya itu, kecepatan kultivasimu di masa depan akan jauh lebih cepat. Setelah kau melewati ini, jalan bela diri yang terbentang di hadapanmu pasti akan mencapai tingkat yang menakjubkan. Saat dia berbicara, kecepatan perawatannya meningkat. Ia lebih tahu daripada siapapun tentang siksaan macam apa yang harus ditanggung seseorang selama membangun kembali fondasi jalan bela dirinya. Dahulu, ketika ia berada di penjara ilahi Kunlun, ia telah membangun kembali fondasi jalan bela diri untuk banyak seniman bela diri yang potensi jalan bela dirinya telah benar-benar habis. Namun, sebagian besar praktisi bela diri yang menjalani perawatan tersebut akhirnya memilih bunuh diri karena mereka tidak tahan menanggung rasa sakit yang ekstrim. Namun, para praktisi bela diri yang berhasil bertahan, berapapun usianya, semuanya menjadi jenius dengan kecepatan kultivasi yang pesat di jalur bela diri. Dengan demikian, metode untuk membangun kembali fondasi jalan bela diri bukanlah hal yang sulit, tantangannya adalah para praktisi bela diri yang menerima perawatan tersebut perlu memiliki kemauan yang luar biasa untuk menanggungnya. Jeritan kesakitan Song Qingshan menggema di seluruh mansion, bergema di seluruh keluarga Song. Tepat sebelum perawatan, Song Qingshan secara khusus mengatur agar Tang Zhonghan menjaga pintu secara pribadi, tidak mengizinkan siapapun masuk. Jika tidak, keluarga Song pasti sudah menerobos masuk ke villa sejak lama. Bagi Sun Xiude, Dong Fang Yu, dan Luo Changsheng, ketiga tabib ilahi, menyaksikan Qin Chuan mempertunjukkan berbagai seni pengobatan kuno yang telah hilang merupakan pengalaman yang tak ternilai harganya. Namun, melihat Song Qingshan dalam penderitaan seperti itu, mereka merasa iba dan enggan untuk melanjutkan, tetapi tidak berdaya untuk membantu. Bunuh aku. Qin Chuan, kumohon bunuh aku. Ah. Qin Chuan, tolong bunuh aku dengan cepat, aku benar-benar tidak tahan lagi, ah. Song Qingshan akhirnya mencapai batas kesabarannya dan mulai memohon kepada Qin Chuan untuk membunuhnya. Mendengar itu,
Sun Xiude dan yang lainnya semuanya memasang ekspresi serius di wajah mereka. Wajah Qin Chuan juga dipenuhi keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia sangat memahami perasaan Song Qingshan, tetapi bagaimana mungkin dia sendiri yang membunuh Song Qingshan? Kita sudah dekat. Bertahanlah 5 menit lagi, dan akan berhasil. Penatua Song, bertahanlah sedikit lebih lama. Saat Qin Chuan dengan cepat membangun kembali meridian Song Qingshan, dia berkata sambil menggertakkan giginya. Saat itu, dia pun sangat lemah, wajahnya dipenuhi keringat. Saat merekonstruksi meridian, ia tidak hanya membutuhkan dukungan dari berbagai seni pengobatan kuno, tetapi ia juga perlu mentransfer energi spiritualnya sendiri ke dalam tubuh Song Qingshan. Untuk membangun kembali fondasi jalan bela diri dengan lebih cepat, Qin Chuan hampir menghabiskan seluruh energi spiritualnya. Tepat ketika kesuksesan sudah di depan mata, Song Qingshan tidak lagi mampu menahan rasa sakit. Qin Chuan, aku tak tahan lagi bahkan sedetik pun. Bunuh aku, kumohon bunuh aku, Song Qingshan meronta-ronta dengan panik, dan jika bukan karena Qin Chuan telah mengikatnya ke ranjang pasien sebelumnya, Song Qingshan pasti sudah berhasil membebaskan diri sejak awal saat merasakan puncak kesakitan. Sun Xiude dan yang lainnya sangat khawatir, ingin membantu Qin Chuan membangun kembali fondasi jalan bela diri Song Qingshan, tetapi mereka sama sekali tidak mampu melakukannya. Tetua Song, Anda sudah bertahan begitu lama, hanya tinggal beberapa menit lagi, apakah Anda akan menyerah sekarang? Jika kau meninggal, apakah kau akan mengecewakan Qin Chuan, yang telah berusaha sebaik mungkin untuk merawatmu? Jika kau meninggal, apakah kau akan mengecewakan keluarga Song? Tetua Song, Anda harus melewati ini. Dan Anda akan melewatinya. Luo Changsheng menghampiri sisi ranjang orang sakit itu, berbicara dengan suara lantang. Bab 358 Mari bicara. Luo Changsheng dan Song Qingshan telah berteman dekat selama bertahun-tahun, dan mereka benar-benar takut kehilangan teman lama seperti itu. Dong Fang Yu juga angkat bicara, Song tua, jika kau tidak takut mati, apakah kau benar-benar takut akan rasa sakit? Jika kau menyerah karena kesakitan di menit-menit terakhir sebelum meninggal, aku akan mencatat kisah hidupmu di batu nisanmu dan secara khusus mencatat bahwa kau memilih bunuh diri karena tak sanggup menahan rasa sakit. Meskipun Sun Xiude tidak memiliki banyak hubungan dengan Song Qingshan, dia juga berbicara untuk membujuk, Patriark Song, harga yang dibayar Tuan Qin untuk membangun kembali fondasi jalan bela diri Anda berada di luar imajinasi Anda. Jika Anda tidak dapat bertahan, Anda tidak akan mampu memenuhi pengorbanan Tuan Qin. Kata-kata mereka bagaikan petir, memekakkan telinga. Terutama kata-kata Sun Xiude, kata-kata itu memberi Song Qingshan sensasi pencerahan yang tiba-tiba. Dia melirik Qin Chuan, dan memang, melihat wajah Qin Chuan pucat pasi, dahi dan wajahnya dipenuhi keringat. Namun Qin Chuan masih melakukan yang terbaik untuk membangun kembali fondasi jalan bela dirinya. Jelas sekali, Qin Chuan telah membayar harga yang sangat mahal untuk membangun kembali fondasinya. Aku tidak boleh membiarkan Qin Chuan kecewa. Kau benar, jika aku tidak takut mati, mengapa aku harus takut sakit? Song Qingshan terus berteriak kesengsaraan sambil terus menghibur dirinya sendiri. Melihat pemandangan ini, Luo Changsheng dan yang lainnya diam-diam menghela napas lega. Meskipun kata-kata mereka tidak dapat mengurangi penderitaan yang dialami Song Qingshan, kata-kata itu membantu Song Qingshan mendapatkan kembali kewarasannya. Terlepas dari rasa sakit, dia mampu bertahan. Qin Chuan, yang sedang membangun kembali fondasi jalan bela diri untuk Song Qingshan, juga menghela napas lega. Selama Song Qingshan tidak mencari kematian sendiri, itu berarti tingkat keberhasilannya mencapai 90%. 10% sisanya bergantung pada keahlian medisnya. Alam semesta tak terbatas, aku meminjam kekuatan langit dan bumi, langit cerah, bumi gelap, yin keruh, yang jernih, yin dan yang langit dan bumi, memadatkan dantian. Tiba-tiba, telapak tangan Qin Chuan menekan dantian Song Qingshan, bergumam tidak jelas, lalu tiba-tiba berteriak, "Dantian, bangunlah untukku." Bersamaan dengan teriakannya, energi spiritual di dalam tubuhnya melonjak menuju lengan kanannya, lalu berkumpul di telapak tangannya. Song Qingshan juga mengeluarkan jeritan yang lebih melengking lagi. Lagu lama, lagu patriark. Detik berikutnya, kekuatan seperti kekuatan purba yang terpendam selama ratusan tahun di dalam tubuh Song Qingshan tiba-tiba meledak. Aura mengerikan meletus, langsung menghantam Qin Chuan, yang berada paling dekat dengan Song Qingshan, hingga terpental jauh. Sebelum Qin Chuan sempat menyentuh tanah, seteguk darah sudah menyembur keluar dari mulutnya. Qin Chuan, apa kabar? Luo Changsheng adalah orang pertama yang bergegas ke sisi Qin Chuan, dengan cepat membantunya berdiri. Melihat Qin Chuan yang pucat pasi, ia merasa sangat sedih dan khawatir. Dong Fang Yu dan Sun Xiude sama-sama tampak khawatir. Qin Chuan menggelengkan kepalanya perlahan, "Jangan khawatir, aku hanya terlalu lelah."
Dengan istirahat 3 hingga 5 hari, aku seharusnya sudah pulih sepenuhnya. Setelah mendengar kata-katanya, Luo Changsheng dan yang lainnya akhirnya menghela napas lega. Berhasil, berhasil. Fondasi jalan bela diri saya telah dipulihkan. Tepat saat itu, sebuah suara yang penuh kejutan tiba-tiba terdengar. Barulah kemudian semua orang menoleh ke arah Song Qingshan, melihat wajahnya yang dipenuhi kegembiraan dan rasa tak percaya. Tidak hanya itu, saya merasa meridian saya menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, dan ketika saya melakukan teknik-teknik saya, kecepatannya jauh melampaui masa lalu. Meskipun kultivasiku saat ini hampir nol, aku merasa bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama, aku akan kembali ke kondisi puncak seperti sebelum jalur bela diriku hancur. Jika kecepatan kultivasiku terus secepat ini, dalam 3 tahun, aku pasti akan melangkah ke alam raja. Melihat Song Qingshan yang begitu gembira hingga tak bisa berkata-kata, senyum pun muncul di wajah Luo Changsheng dan yang lainnya. Old Song, selamat. Old Song, selamat, selamat. Song Sang Patriark, selamat. Beberapa orang segera menyampaikan ucapan selamat mereka. Qin Chuan juga angkat bicara, kau tidak butuh 3 tahun, aku jamin kau akan memasuki alam raja dalam waktu 3 bulan. Mendengar kata-kata itu, seluruh tempat menjadi terkejut. Meskipun Luo Changsheng dan yang lainnya bukanlah ahli bela diri, mereka juga memahami beberapa hal tentang jalan bela diri. Bahkan pasukan terkuat di kota provinsi Laut Timur saat ini pun tidak memiliki banyak pemain kuat berlevel raja. Di Yandu, hanya keluarga-keluarga teratas di tingkat 9 gerbang Yandu yang memiliki kekuatan alam raja. Dari sini, dapat dilihat betapa sulitnya bagi seorang seniman bela diri untuk berkultivasi hingga alam raja. Namun kini, Qin Chuan mengatakan bahwa ia menjamin Song Qingshan akan naik ke alam raja dalam waktu 3 bulan. Apakah ini benar-benar mungkin? Song Qingshan langsung merasa sangat gembira dan bertanya dengan wajah bersemangat. Qin Chuan mengangguk, lalu batuk beberapa kali. Song Qingshan kemudian tersadar, menyadari bahwa membangun kembali fondasi jalur bela dirinya telah sangat melelahkan Qin Chuan. Dia masih ingat bahwa, tepat di akhir perawatan, aura yang sangat kuat meledak dari dalam dirinya, langsung membuat Qin Chuan terpental. Dia bergegas maju dalam 2 atau 3 langkah, matanya merah saat dia menatap Qin Chuan dan bertanya, apakah kau baik-baik saja? Qin Chuan menggelengkan kepalanya perlahan, tenang saja, aku akan pulih ke kondisi puncak dalam 3 hingga 5 hari. Karena kau mampu menanggung penderitaan dalam membangun kembali fondasi bela dirimu, aku percaya kau akan mampu menahan rasa sakit yang lebih besar di masa depan. Dalam waktu mendatang, kamu hanya perlu berlatih seperti biasa tanpa sengaja menambah waktu latihanmu. Dalam 3 bulan, kamu pasti akan melangkah ke alam raja. Tidak hanya itu, setelah membangun kembali fondasi jalur bela diri Anda kali ini, fondasi Anda menjadi semakin kokoh. Kultivasi Anda di masa depan juga akan jauh lebih lancar dari sebelumnya, dan melampaui alam raja bukanlah hal yang mustahil. Setelah mendengar kata-kata Qin Chuan, mata Song Qingshan semakin memerah, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, kata-kata tak dapat mengungkapkan rasa terima kasihku atas kebaikanmu yang luar biasa. Aku tak akan mengucapkan kata-kata sentimental, lihat saja bagaimana aku akan bertindak di masa depan. Qin Chuan tersenyum tipis, lalu menatap Sun Xiude dan 3 tabib ilahi lainnya, dan berkata, seni pengobatan kuno yang baru saja saya lakukan menggunakan energi spiritual saya sendiri, itulah sebabnya teknik ini mampu mencapai efek yang jauh melampaui seni pengobatan itu sendiri. Kau belum menekuni jalur bela diri dan tidak dapat menggunakan energi spiritualmu sendiri untuk melakukan seni pengobatan kuno seperti yang kulakukan, tetapi itu bukan masalah. Selama kau dapat menguasai seni pengobatan kuno ini, kemampuan medismu akan meningkat pesat. Di masa mendatang, jika Anda memiliki pertanyaan tentang keterampilan medis, jangan ragu untuk datang kepada saya, kita dapat bertukar informasi. Dia tidak memberitahu Sun Xiude dan 3 tabib ilahi lainnya bahwa saat membangun kembali fondasi bela diri Song Qingshan, dia tidak hanya menggunakan energi spiritualnya sendiri tetapi juga Qi Roh Qingshuan di dalam tubuhnya. Qi Roh Qingshuan sangat efektif untuk mengobati berbagai cedera, itulah sebabnya seni pengobatan yang dilakukannya akan memiliki efek yang jauh melampaui siapapun. Sun Xiude dan ketiganya saling memandang, mata mereka dipenuhi euforia, dan serempak, mereka membungkuk kepada Qin Chuan dan berkata bersama-sama, Tuan Qin, kemurahan hati Anda tak terbatas. Qin Chuan melambaikan tangannya, lalu menambahkan, oh ya, ada satu hal lagi yang ingin saya bicarakan denganmu. Bab 359. Bisakah kita tidak pergi? Luo Changsheng dan 2 tabib ilahi lainnya terdiam sejenak. Apalagi yang mungkin ingin Qin Chuan diskusikan dengan mereka? Sun Xiude adalah orang pertama yang berbicara, Guru, apapun pengaturan yang Anda miliki, perintahkan saja kami, dan kami akan mematuhinya. Luo Changsheng dan Dong Fangyu juga menatap Qin Chuan dengan wajah bingung. Qin Chuan melirik Sun Xiude dan berkata,
perintah bukanlah kata kuncinya, ini tentang hal yang sama yang telah saya sampaikan sebelumnya kepada Anda. Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke Luo Changsheng dan Dong Fangyu dan melanjutkan, saya memiliki 90% saham Tianmei Pharmaceuticals. Saya telah menandatangani kontrak dengan markas besar domain pertempuran Shenzhou beberapa waktu lalu, tetapi kami masih membutuhkan beberapa tabib ilahi yang dapat dipercaya. Saya sudah mencapai kesepakatan dengan Sage Hensun, tetapi hanya memiliki dia saja tidak cukup. Jadi, saya ingin bertanya kepada Tetua Luo dan pemilik Dongfang apakah Anda bersedia bergabung dengan Tianmei Pharmaceuticals. Sun Xiude dengan cepat mengangguk dan berkata dengan penuh kebanggaan, saya bahkan telah mengundurkan diri dari posisi saya di Balai Kedokteran Nasional. Mulai sekarang, saya akan menjadi kepala apoteker di Tianmei Pharmaceuticals. Kamu pasti lebih mengetahui kemampuan medis guru daripada aku. Bergabung dengan perusahaan farmasi guru hanya menguntungkan kita dan sama sekali tidak merugikan. Kamu tidak boleh mengecewakan guru. Sebagai salah satu dari 4 ahli bijak agung di Balai Kedokteran Nasional, dia tahu betul betapa cerahnya masa depan Tianmei Pharmaceuticals dengan Qin Chuan, seorang dokter ilahi kelas atas, sebagai pemimpinnya. Pada saat yang sama, ia memahami bahwa dengan kemampuan Qin Chuan di bidang bela diri dan kedokteran, ia tidak akan terbatas hanya pada perusahaan farmasi semata. Di masa depan, Qin Chuan kemungkinan akan menjadi pemilik yang tidak terlalu ikut campur, mungkin hanya muncul ketika Tianmei Pharmaceuticals benar-benar membutuhkannya. Sun Xiude juga memiliki ambisi pribadinya sendiri. Jika dia bisa mengajak Luo Changsheng dan Dong Fangyu bergabung dengan Tianmei Pharmaceuticals, pekerjaannya sendiri juga akan jauh lebih mudah. Luo Changsheng dan Dong Fangyu juga terkejut, karena tidak menyangka Qin Chuan akan terlibat dalam pendirian perusahaan farmasi. Sebagai pakar medis setingkat dokter ilahi, mereka sangat memahami betapa cerahnya masa depan sebuah perusahaan farmasi dengan dokter ilahi kelas atas seperti Qin Chuan. Setelah berpikir sejenak, Luo Changsheng adalah orang pertama yang menjawab, Tianmei Pharmaceuticals adalah perusahaan yang didirikan Xiao Yi. Dia adalah cucu perempuan saya. Bahkan jika Anda tidak menyebutkannya, saya akan bergabung selama dia membutuhkan saya. Mata Sun Xiude berbinar saat menyadari bahwa perusahaan farmasi yang disebutkan Qin Chuan adalah perusahaan yang didirikan oleh cucu perempuan Luo Changsheng. Sun Xiuyun adalah saudara perempuannya, dan Luo Changsheng adalah pamannya melalui pernikahan, jadi cucu perempuan mereka juga adalah cucu perempuannya. Sun Xiude berkata dengan gembira, bagus. Dengan bergabungnya Tetua Luo, Tianmei Pharmaceuticals pasti akan berkembang lebih baik lagi. Setelah selesai berbicara, dia menoleh ke Dong Fangyu dan mendesak, Pak Tua Dong Fang, jangan ragu. Tetua Luo sudah bergabung, apa yang perlu diragukan? Dong Fangyu menghela napas dan berkata, Tianmei Pharmaceuticals sudah memiliki kalian berdua. Sebaiknya aku tetap fokus mengurus cabang Laut Timur dari Balai Medis Nasional. Sun Xiude, dengan nada terkejut, berkata, Dong Fangyu, kau tidak mungkin berpikir bahwa dengan terus tinggal di cabang Laut Timur, kau akan memiliki kesempatan untuk bergabung dengan markas besar Balai Medis Nasional, kan? Melihat Dong Fangyu tetap diam, dia melanjutkan, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Sekalipun kemampuan medismu meningkat, tanpa dukungan dari seseorang yang terhormat, kau mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk bergabung dengan markas besar seumur hidupmu. Kamu seharusnya lebih tahu daripada aku seberapa hebat kemampuan medis guru itu. Jika kamu bisa bergabung dengan Tianmei Pharmaceuticals dan menerima bimbingan guru itu, kemampuan medismu pasti akan meningkat secara signifikan. Dong Fangyu menggelengkan kepalanya dan hanya berkata, aku tidak pernah berpikir untuk bergabung dengan markas besar. Jelas sekali, dia tidak ingin mengatakan lebih banyak. Sun Xiude ingin melanjutkan pembicaraannya, tetapi Qin Chuan menyela, jika memang begitu, kami tidak akan bersikeras. Namun, saya akan mengatakan ini, jika Tuan Dongfang memiliki masalah di bidang pengobatan, Anda dapat datang menemui saya kapan saja. Kita bisa membahasnya bersama. Dongfang Yu buru-buru menyatukan kedua tangannya sebagai tanda terima kasih, dengan ekspresi rasa syukur di wajahnya, kalau begitu, saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Qin sebelumnya. Qin Chuan mengangguk lalu berkata, baiklah, sudah waktunya untuk keluar. Memang, saat mereka keluar dari ruangan, pintu masuk sudah dipenuhi oleh anggota keluarga Song. Song Yan bergegas maju, menatap Song Qingshan dengan ekspresi khawatir dan bertanya, kakek, apakah kakek baik-baik saja? Dengan suasana hatinya yang jauh lebih baik, Song Qingshan tertawa terbahak-bahak, haha, aku baik-baik saja, bahkan lebih dari baik-baik saja. Aku merasa lebih baik dari sebelumnya. Mendengar perkataannya, semua orang dari keluarga Song menghela napas lega, tetapi tatapan mereka ke arah Song Qingshan agak aneh. Melihat reaksi orang-orang di sekitarnya, Song Qingshan mengerutkan kening dan bertanya, mengapa kalian semua menatapku seperti itu? Song Yan berkata pelan, kakek, tadi kau berteriak kesakitan, dan semua orang mendengarnya.
Mendengar kata-kata itu, wajah Song Qingshan langsung memerah. Dia adalah tulang punggung keluarga Song, sekaligus pahlawan di mata setiap anggota keluarga Song, tetapi dia hampir gagal bertahan beberapa saat yang lalu. Pikiran bahwa semua orang telah mendengar tangisan pilunya membuat Song Qingshan tiba-tiba ingin pergi, merasa terlalu malu untuk tinggal lebih lama lagi. Song Qingshan melambaikan tangannya dengan penuh gaya, "Aku baik-baik saja sekarang, semuanya bubar." Setelah melihat semua orang pergi, Dong Fangyu menyapa Song Qingshan lalu menoleh ke Qin Chuan dan berkata, "Tuan Qin, jika tidak ada lagi yang Anda butuhkan, saya akan kembali ke kota provinsi." Qin Chuan hendak mengangguk ketika tiba-tiba ia teringat janji yang telah ia buat dengan Lu Yaozong untuk pergi ke domain pertempuran Laut Timur 3 jam kemudian, jadi ia berkata, "Sebenarnya, aku juga akan pergi ke domain pertempuran Laut Timur, ayo kita pergi bersama." Mendengar kata-katanya, semua orang yang hadir menjadi cemas. "Guru, apakah Anda benar-benar akan pergi ke Yandu bersama orang tua Lu Yaozong itu?" Sun Xiude berkata dengan wajah penuh kekhawatiran, "Liu Kuangren menantang penguasa agung untuk berduel, hak apa yang dimiliki domain pertempuran untuk mengirimmu bertarung menggantikan penguasa agung? Terlepas dari seberapa kuat Liu Kuangren, bahkan jika kau benar-benar mengalahkannya, apakah para pengikutnya dari Sekte Gerbang Hijau akan membiarkanmu pergi?" Song Qingshan juga buru-buru menambahkan, "Kurasa Sage Hensun benar, sebaiknya kau jangan pergi ke Yandu." Mata Song Yan, yang memerah karena emosi, tertuju intensif pada Qin Chuan. Pikirannya dipenuhi dengan kata-kata Taois berjubah ungu misterius yang telah dia ajak bicara. Menurut Taois berjubah ungu, perjalanan ke Yandu ini adalah cobaan hidup dan mati bagi Qin Chuan, selamat berarti hidup, gagal berarti mati. Meskipun Taois berjubah ungu telah memberinya beberapa cara untuk membantu Qin Chuan, bagaimana jika cara-cara itu ternyata tidak berguna? Tang Yuer juga terlihat tegang. Meskipun dia sangat percaya pada Qin Chuan, dia mengerti bahwa Liu Kuangren adalah seorang ahli bela diri yang hebat, dan yang dia inginkan hanyalah keselamatan Qin Chuan. Dong Fang Yiren, yang berdiri di samping Dong Fang Yu, tampak sama khawatirnya. Setelah menjalin hubungan intim dengan Qin Chuan, perasaannya yang terpendam di dalam hatinya menjadi semakin kuat. Jika sesuatu terjadi pada Qin Chuan, dia tidak tahu bagaimana dia akan menghadapinya. Melihat kepedulian semua orang padanya, kehangatan memenuhi hati Qin Chuan, dan dia berkata, "Lagi pula, aku dihidupkan kembali menggunakan sumber daya alam berharga dari domain pertempuran. Karena aku sudah berjanji pada Lu Yaozong, aku tidak bisa mengingkari janjiku. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja dalam duelku dengan Liu Kuangren." "Jika memang harus terjadi, aku akan mengakui kekalahan," ujarnya meyakinkan. Dalam kamusnya, kata kekalahan bukanlah pilihan, dia mengatakan ini hanya untuk menenangkan semua orang. Song Yan, yang tak lagi mempedulikan rasa malunya, menggenggam erat tangan Qin Chuan, matanya memohon sambil berkata, "Tidak bisakah kau tidak pergi saja?" Bab 360 Mengapa menolak? Tang Yuer dan Dong Fang Yiren juga menatap Qin Chuan dengan ekspresi tegang. Mereka berdua sangat menyadari betapa berbahayanya pertempuran antara Qin Chuan dan Liu Kuangren, tetapi mereka terlalu malu untuk menyuarakan pendapat mereka di depan begitu banyak orang. Melihat Song Yan berusaha membujuk, mereka memberanikan diri untuk berbicara. Dengan mata merah, Tang Yuer menatap Qin Chuan dan berkata pelan, "Qin Chuan, dengarkan saja Nona Song, jangan pergi ke Yandu." Dong Fang Yiren juga berkata, "Benar. Lebih baik jangan pergi. Meskipun kau telah menggunakan harta karun domain pertempuran, aku yakin bahwa bahkan tanpa itu pun, kau akan bangun. Bukankah kau mampu meracik ramuan? Jika keadaan semakin buruk, buat saja beberapa ramuan untuk mengimbangi domain pertempuran, dan anggap saja impas." Song Qingshan dan yang lainnya tidak membujuknya lebih lanjut, tetapi semuanya memandang Qin Chuan dengan ekspresi yang rumit. Bagaimana mungkin Qin Chuan tidak ingin membalas budi atas 3 harta karun domain pertempuran dengan cara lain? Meskipun demikian, dia sudah berjanji kepada Lu Yaozong untuk pergi ke Yandu dan menghadapi Liu Kuangren, dan tentu saja dia tidak akan mengingkari janjinya. Itu bahkan bukan poin utamanya adalah dia sudah bertemu Liu Kuangren di Bandara Internasional Yandu. Selain itu, Liu Kuangren menyadari bahwa ketiga muridnya dibunuh oleh Qin Chuan atau meninggal secara tidak langsung karena dirinya. Pada pertemuan pertama mereka di bandara, Liu Kuangren menyukai Qin Chuan dan ingin menjadikannya murid, sehingga menyelesaikan dendam di antara mereka. Namun, Qin Chuan menolak. Pada saat itu, Liu Kuangren juga melontarkan kata-kata kasar, menyatakan bahwa setelah menyelesaikan urusannya sendiri, dia akan membalas dendam kepada Qin Chuan. "Meskipun aku tidak pergi ke Yandu untuk mencarinya, dia akan datang ke kota Jiangcheng untuk mencariku. Pertempuran ini, harus kuterima." Suara Qin Chuan terdengar tegas. Tanpa mengatasi ancaman Liu Kuangren, orang-orang di sekitarnya akan berada dalam bahaya. Song Yan masih ingin mengatakan sesuatu,
tetapi diinterupsi oleh Song Qingshan. Xiaoyan, jangan coba membujuknya lagi. Karena Qin Chuan bersikeras untuk menghadapi pertempuran, pasti ada alasan yang tidak bisa dia hindari. Lalu ia menatap Qin Chuan dengan ekspresi serius dan berkata, aku tidak akan mengatakan hal yang berlebihan, hanya satu hal, kembalilah dengan selamat. Qin Chuan mengangguk solemn dan berkata dengan wajah serius, tentu saja aku akan melakukannya. Setelah mengatakan itu, dia melihat sekeliling ke semua orang, dan akhirnya menoleh ke Dong Fangyu dan Dong Fangyiren, sambil berkata, ayo pergi. Dong Fangyu dan Dong Fangyiren sedang dalam perjalanan kembali ke kota provinsi, kebetulan melalui jalan yang sama. Tunggu, aku akan pergi bersamamu. Saat Qin Chuan dan yang lainnya hendak pergi, Song Yan tiba-tiba datang dan berbicara dengan serius. Tang Yue'er, yang siap melangkah maju, melihat Song Yan telah mengambil inisiatif sebelum dia dan hanya bisa berhenti di tempatnya, matanya menunjukkan sedikit rasa iri terhadap Song Yan. Qin Chuan menggelengkan kepalanya, keluarga Song akan mengambil alih aset keluarga Chen di kota provinsi. Ini adalah saat di mana mereka membutuhkan orang, kau harus tinggal dan membantu Song Jie. Dengan Tang Zonghan yang sudah berkuasa dan fondasi bela diri Song Qingshan yang baru saja pulih, ditambah kemampuan bisnis keluarga Song, keluarga terkaya di kota Jiangcheng, menelan aset keluarga Chen bukanlah hal yang sulit. Jelas sekali, Qin Chuan khawatir jika dia membawa Song Yan ke Yandu dan menghadapi bahaya, dia tidak akan mampu menjaganya. Menatap mata serius Qin Chuan, Song Yan dengan susah payah menahan kata-kata yang hendak diucapkannya, karena tahu bahwa Qin Chuan pasti tidak akan setuju jika dia menemaninya ke Yandu. Ia tiba-tiba teringat bahwa energi yin surgawi di dalam tubuh Tang Yue'er dapat membantu Qin Chuan, dan bertanya-tanya apakah kehadiran Tang Yue'er di sisi Qin Chuan akan meningkatkan peluangnya untuk bertahan hidup jika ia menghadapi malapetaka yang fatal. Dengan pemikiran itu, dia berinisiatif melangkah maju dan menggenggam tangan Tang Yue'er. Di bawah tatapan terkejut Tang Yue'er, dia berkata kepada Qin Chuan, bagaimana kalau membiarkan Yue'er mengikutimu? Sebelum Qin Chuan sempat berbicara, Song Yan menoleh ke Tang Yue'er dan berkata, kurasa, saudari Yue'er bersedia pergi ke Yandu bersama Qin Chuan, kan? Tang Yue'er sempat terkejut sesaat sebelum tersadar dan dengan cepat mengangguk, saya bersedia. Pada saat itu, semua mata tertuju pada Qin Chuan. Qin Chuan ragu-ragu. Meskipun kultivasinya telah pulih sepenuhnya ke tingkat puncaknya seperti 10 tahun yang lalu, racun ilahi Kunlun di dalam tubuhnya belum pernah sepenuhnya diberantas. Dia hanya berhasil menekan racun ilahi di tubuhnya dengan bantuan berbagai material surgawi dan harta duniawi, dan bahkan dia sendiri tidak yakin apakah racun itu bisa tiba-tiba meletus. Karena energi yin surgawi di tubuh Tang Yue'er dapat menekan racun ilahi Kunlun, kehadirannya di sisinya akan sangat membantu jika racun itu meletus. Namun, dia masih belum jelas mengenai potensi bahaya yang mungkin ada dalam perjalanan ke Yandu ini. Lagi pula, Liu Kuangren adalah tokoh terkemuka di dunia sekuler. Sekarang semua orang mengira bahwa pertempuran besok adalah dengan pendekar nomor 1 Shenzhou, penguasa agung, dan pertarungan itu pasti akan menimbulkan sensasi. Jika orang-orang dari penjara ilahi Kunlun menemukannya selama pertempuran dengan Liu Kuangren, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Akan sangat berbahaya jika Tang Yue'er berada di sisinya. Tepat ketika dia hendak menolak, Tang Zonghan tiba-tiba angkat bicara, Qin Chuan, biarkan Yue'er pergi bersamamu. Song Qingshan juga menimpali, dengan Yue'er di sisimu, kita semua bisa merasa tenang. Tang Yue'er menatap Qin Chuan dengan mata penuh harapan. Qin Chuan akhirnya mengambil keputusan, karena memang begitu, maka izinkan Yue'er ikut denganku. Dalam hatinya, dia berpikir mengalahkan Liu Kuangren tidak akan membutuhkan banyak usaha dan dia mungkin tidak akan diperhatikan oleh para pendekar kuat dari penjara ilahi Kunlun. Melihat Qin Chuan setuju, semua orang menghela napas lega, dan wajah Tang Yue'er yang lembut dipenuhi kegembiraan. Qin Chuan berkata, sudah waktunya, kita harus pergi. Di bawah pengawasan ketat semua orang, Qin Chuan meninggalkan keluarga Song bersama Tang Yue'er, serta Dong Fangyu dan Dong Fangyiren. Sepanjang perjalanan, Tang Yue'er duduk tenang di samping Qin Chuan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, matanya sesekali melirik ke arahnya. Dong Fangyiren juga tidak mengatakan apa-apa, ekspresinya agak muram, selalu melamun, tenggelam dalam pikirannya. Hanya Dong Fangyu yang sesekali berkonsultasi dengan Qin Chuan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan ilmu pengobatan kuno. 40 menit kemudian, mobil dinas yang diatur oleh keluarga Song berhenti di depan Balai Medis Nasional Cabang Laut Timur. Setelah Dong Fangyu dan Dong Fangyiren turun dari mobil, mobil itu melaju kencang menuju markas besar zona pertempuran Laut Timur. Keahlian medis Qin Chuan sungguh mengesankan. Semua ilmu pengobatan kuno yang telah ia ungkapkan adalah keahlian tingkat tinggi yang dapat bermanfaat bagi semua makhluk, kata Dong Fangyu sambil memperhatikan mobil bisnis itu pergi, wajahnya menunjukkan kekaguman yang masih tersisa.
Pertukaran pendapat dengan Qin Chuan telah memperluas wawasannya tentang ilmu pengobatan kuno, dan dia memang telah belajar banyak hal. Dongfang Yiren tetap diam, dengan ekspresi sedih. Tiba-tiba, Dongfang Yu bertanya, "Yiren, apakah kamu kecewa karena kakek tidak setuju untuk bergabung dengan perusahaan farmasi Qin Chuan?" Dia telah memperhatikan keadaan emosional Dongfang Yiren sebelumnya, tetapi saat itu ada orang lain di sekitar, dan tidak nyaman untuk membahas hal-hal tertentu. Mata Dongfang Yiren, yang kini merah, menoleh ke Dongfang Yu dan berkata, "Kakek, aku benar-benar tidak mengerti." Kakek jelas tahu bahwa Qin Chuan sangat ahli dalam ilmu kedokteran kuno. Bergabung dengan perusahaan farmasinya akan sangat menguntungkan praktik kedokteran kakek sendiri. Lalu mengapa kakek menolak? Mohon dukungan dari om-om ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.